Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita kembali dalam renungan Betani Kebumen tentang terbawa spirit dunia. Sangat disayangkan kalau kita tidak mengalami perkara-perkara besar yang sedang Allah kerjakan dalam dunia yang sudah sekarat menuju maut abadi ini. Sudah saatnya setiap kita menikmati hak istimewa, yaitu pencurahan karunia roh di akhir zaman. Doktrin-doktrin teologi yang mantap dan dianggap paling teologis pun belum cukup. Dibutuhkan pengurapan baru dari tempat yang maha tinggi. Untuk ini, orang percaya dituntut memiliki kehidupan yang bersekutu sedemikian rupa dengan Tuhan dan tidak menundanya. Orang percaya harus sungguh-sungguh memiliki komitmen yang tegas menolak segala bentuk pengaruh dunia yang jahat. Orang percaya harus menggunakan kehendak bebasnya untuk menolak segala dosa. Dalam hal ini, orang percaya harus tegas menolak dosa tanpa kompromi sama sekali. Saudaraku, setiap orang percaya tidak boleh bergantung kepada manusia lain, bahkan kepada pendeta sendiri. Di sini, masing-masing kita dipanggil untuk memiliki ketergantungan penuh kepada Allah. Masa di mana setiap jemaat bergantung kepada pendeta atau pendeta sentris atau bapaisme yang sering kita dengar sudah harus diakhiri. Jemaat harus mandiri dan dewasa. Dibutuhkan ketegaran hati orang percaya untuk memandang Tuhan dan bergantung kepada Allah sepenuh. Orang Kristen harus bangun dari hidup kekristenannya yang kekanak-kanakan, berarti sebagai orang dewasa dengan kekuatan Tuhan. Dari pihak gereja, jemaat harus dilatih untuk mandiri, tidak bergantung kepada pendeta atau hamba Tuhan, sebab pada akhirnya semua orang percaya secara pribadi harus menghadap tahta pengadilan Allah tanpa pendampingan siapapun juga. Betapa tegasnya Yohanes Pembaptis terhadap orang yang kelihatannya mau menjadi pengikut Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mau bertobat. Di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari Abraham, anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api." Ayat yang ke-11. "Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan roh kudus dan dengan api." Ayat 12, "Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Saudaraku, ini memberikan kepada kita gambaran yang jelas, yaitu hal kehidupan kekristenan yang benar. Kalau setiap hamba Tuhan memiliki ketegasan seperti ini, gereja akan dikunjungi oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mau masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan hanya mau sekedar melarikan diri dari kesulitan hidup,
yang sementara di dalam dunia ini. Yohanes mengajak setiap pendengarnya untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Status sebagai anak Abraham sudah tidak perlu lagi. Soal keturunan Abraham secara darah dan daging tidak lagi berarti sejak zaman anugerah. Namun yang penting adalah pertobatan yang sungguh yang dibuktikan dengan baptisan air. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-10 diberitahukan kepada kita bahwa Tuhan akan bertindak tegas kepada setiap orang. Ketegasan Tuhan itu digambarkan oleh Yohanes dengan kampak. Itu akan terjadi atas setiap umat Allah. Dalam hal ini, teringatlah kita dengan ucapan Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Carang yang berbuah dibersihkan untuk lebih banyak berbuah, tetapi carang yang tidak berbuah dikeratnya. Banyak orang sering tidak mempedulikan keadaan diri mereka di hadapannya. Apakah mereka termasuk carang yang berbuah atau tidak? Mereka tidak peduli dan tidak sungguh-sungguh mau berperkara. Ini adalah sikap pasif yang membahayakan. Sikap pasif ini adalah sikap menunda apa yang seharusnya dilakukan segera. Ketidakpedulian inilah yang disukai iblis sampai saatnya mereka menghadap Tuhan atau penghakiman Allah datang. Mereka ditolak oleh Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, supaya kita lolos dari keratan atau dipotong, Tuhan Yesus memperlengkapi orang percaya dengan dua baptisan, yaitu baptisan Roh Kudus dan baptisan api. Baptisan Roh Kudus jelas kita sudah pahami, tetapi apa yang dimaksud dengan baptisan api di sini? Baptisan api adalah penderitaan karena mengikut Yesus. Hal ini akan terjadi atas setiap orang percaya. Di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan, karena setiap orang akan digarami dengan api. Saudara, penderitaan yang dialami orang percaya bisa menjadi alat dalam tangan Allah mengokohkan iman orang percaya dan memurnikan pengiringan kepada Yesus. Selain itu, penderitaan yang dialami oleh orang percaya mendatangkan kemuliaan, sebab banyak orang-orang yang menderita bersama-sama dengan Yesus yang akan dimuliakan bersama-sama dengan Dia. Dalam masa penampian yang akan Tuhan lakukan atas manusia di bumi ini, Tuhan akan memisahkan orang benar dan orang yang tidak benar. Dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan seperti seorang petani gandum yang membersihkan tempat pengirikan untuk mengumpulkan gandum ke dalam lumbung yang tentu jeraminya akan dibuang. Hal ini berbicara mengenai masa penampian yang sekarang sedang berlangsung. Penampian itu berlangsung melalui beberapa sarana, antara lain pertama, melalui pengaruh dunia yang jahat. Orang percaya akan diperhadapkan dengan pilihan. Apakah mereka tetap teguh berjalan dalam kebenaran firman Tuhan atau terpengaruhi sehingga terhilang. Yang kedua, melalui penganiayaan atas orang percaya. Apakah orang percaya tetap setia dalam imannya? Penganiayaan ini bisa bersifat fisik atau non-fisik. Kalau dunia hari ini sangat sedikit penganiayaan secara fisik, yang ada adalah penganiayaan secara batin. Orang-orang percaya yang menjaga kesucian dan meninggalkan percintaan dunia menghadapi penganiayaan ini. Yang ketiga, melalui pengajaran sesat dan transfer spirit dari roh jahat. Banyak sarana yang dipakai oleh iblis untuk ini, saudara. Orang-orang Kristen yang tidak bergaul secara benar akan terbawa oleh arus spirit dunia yang jahat agar dapat dibinasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari waspadalah dan berjaga-jagalah, karena iblis berusaha untuk menjerat kita, untuk membawa kepada kehidupan yang menyesatkan, saudara.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selagi kita masih ada kesempatan, masih kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan yang murni, mari saudara kita dengarkan dan mintalah hikmat kepada Tuhan supaya kita bisa melakukannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita hari ini. Haleluya. Amin.